Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video aku Lazia. Di video kali ini aku akan membahas tuntas tentang SPAN PTKIN. Nah, banyak banget ternyata teman-teman yang kurang familiar dengan seleksi masuk SPAN PTKIN ini karena teman-teman tuh biasanya familiarnya tuh sama SNMPTN, SBMPTN, terus ujian mandiri kayak gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu juga nih, seleksi masuk ke PTKIN. PTKIN itu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi masuknya PTN ya tetepan. Jadi Perguruan Tinggi Negeri tetap ya. Nah, teman-teman harus tahu tentang seleksi masuk ini yaitu SPAN PTKIN. Nah, buat teman-teman yang udah tahu dan pengen daftar ke SPAN PTKIN, teman-teman harus banget simak video ini sampai habis biar teman-teman bisa nggak salah informasi dan harus lebih tahu tentang SPAN PTKIN, jalur seleksi yang akan teman-teman daftar gitu. Jadi daripada lama-lama langsung aja stay tune. Apa itu SPAN PTKIN? SPAN PTKIN adalah seleksi prestasi akademik nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang dilaksanakan secara serentak dan diikuti oleh seluruh PTKIN di Indonesia pastinya. Nah, pastinya kalau udah seluruh Indonesia tuh pasti ini skala nasional ya teman-teman. Nah, panitia pelaksananya itu ditunjuk langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan biayanya gratis karena dibiayai oleh pemerintah. Jadi buat teman-teman yang sekolahnya udah mendaftarkan diri ke SPAN PTKIN, wajib banget nih untuk daftar ke SPAN PTKIN karena ini pakai nilai raport ya teman-teman. Dan di SPAN PTKIN itu digunakan untuk menyaring siswa-siswa berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya yang bisa dibuktikan dengan nilai raport yang didaftarkan ya. Jadi ketahuan ya, kalau SPAN PTKIN itu adalah bisa dibilang dengan jalur raport gitu ya. Lalu siapa yang bisa daftar SPAN PTKIN ini? Apakah kamu juga bisa? Nah, yang bisa daftar adalah sekolah yang memiliki izin penyelenggaraan oleh pemerintah dan buat siswa-siswa yang direkomendasikan oleh kepala sekolah, siswa-siswa kelas 12 ya pastinya, dan yang punya NISN dan yang sehat secara jasmani dan rohani. Bagaimana tata cara pendaftaran SPAN PTKIN? Pendaftaran SPAN PTKIN ini dimulai dari pendaftaran sekolah. Jadi sekolah itu mendaftarkan dirinya dulu menggunakan NPSN, selanjutnya menginput data sekolah. Nah, selanjutnya itu nanti ada memasukkan data siswa. Jadi buat teman-teman yang mau daftar SPAN PTKIN ini pastinya udah didaftarin dulu sama sekolahnya. Nah, setelah itu sekolah mendapatkan login untuk siswanya gitu ya. Nah, setelah di-share oleh sekolah loginnya pakai apa kayak gitu ya. Nah, nanti dilanjutkan pendaftaran oleh siswa gitu. Setelah siswa mendapatkan apa yang harus digunakan untuk login gitu ya, yang di-share oleh sekolah, nanti siswa daftar mandiri menggunakan web SPAN PTKIN yang udah ada jadwalnya masing-masing gitu ya. Nah, teman-teman langsung isi biodatanya, terus apa aja yang ada di situ diisi secara lengkap dan secara sebenar-benarnya ya. Nah, sebelum cek semuanya, jangan buru-buru untuk diverifikasi. Jadi cek semua dulu datanya, setelah itu baru diverifikasi data gitu. Nah, setelah itu teman-teman akan mencetak kartu peserta. Jangan sampai hilang ya kartu pesertanya. Nah, setelah itu udah deh tunggu seleksinya. Nah, seleksi dari SPAN PTKIN ini menggunakan pemeringkatan siswa menggunakan nilai mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional tahun ini. Jadi tahun 2021 itu ujian nasionalnya tuh mata pelajarannya tuh apa aja. Nah, itu yang dipertimbangkan dan yang di pemeringkatan seperti itu. Nah, selanjutnya SPAN PTKIN juga mempertimbangkan akreditasi sekolahmu gitu. Nah, setelah itu
Pengumumannya itu menggunakan nomor pendaftaran ya. Jadi jangan sampai hilang nomor pendaftarannya, nanti saatnya pengumuman malah bingung cari nomor pendaftaran. Pelaksanaan SPAN PTKIN. Nah, pelaksanaan SPAN PTKIN ini sudah dibuka sejak tanggal 19 Januari. Jadi, buat pengisian PDSS oleh sekolah itu udah dibuka sejak tanggal 19 Januari hingga tanggal 17 Februari. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran siswa itu dimulai dari 19 Januari hingga 15 Maret. Nah, buat teman-teman yang mau daftar ada sekitar 25 harian untuk mendaftarnya ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, mulailah dari pendaftaran awal. Jadi ketika teman-teman ada kendala server down atau data-data yang perlu diisi tapi teman-teman belum punya kayak gitu kan, bisa dipersiapkan sejak awal dan tidak ada alasan untuk kehabisan waktu pendaftaran kayak gitu ya. Jadi soalnya lama banget nih, sekitar 25 hari. Nah, selanjutnya dilaksanakan seleksinya itu ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu 19 Maret hingga 23 Maret. Selanjutnya dilanjutkan oleh tahap kedua yaitu 25 Maret hingga 29 Maret. Dan pengumumannya akan dilaksanakan pada 5 April 2021. Jadi lumayan agak lama gitu ya buat penantiannya. Nah, untuk menunggu seleksi dan pengumumannya, teman-teman bisa tuh digunakan untuk persiapan ujian-ujian, seleksi yang lain seperti itu. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, prodi apa aja yang bisa didaftar menggunakan SPAN PTKIN? Nah, buat teman-teman jangan risau, jangan khawatir karena nggak mungkin aku tampilin di sini semua ya. Langsung aja teman-teman cek di webnya spanptkin.ac.id. Nah, di situ pilih menu prodi ya. Ada yang kalau pakai HP ada ketik di yang ada garis-garis putihnya itu. Nah, di situ ada prodi. Nah, di situ teman-teman akan menemukan PTKIN-nya apa aja, prodinya apa aja, dan kuotanya ya. Jadi teman-teman jangan patokan sama kuota tahun lalu ya. Tapi di web itu ada kuota tahun ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh mempertimbangkan untuk mendaftar ke jurusan apa, terus univ apa, terus kuotanya berapa, biar bisa teman-teman mengira-ira seperti itu ya. Semangat buat teman-teman yang mau daftar SPAN PTKIN, semangat. Nah, buat yang mau daftar seleksi lain, semangat juga, persiapkan diri kamu sedini mungkin. Nah, buat teman-teman yang belum kelas 12, bisa nih persiapkan strategi-strategi yang digunakan untuk bertempur kalau besok mau daftar ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau melaksanakan ujian, apapun itu, mau mengikuti jalur seleksi atau yang mau bekerja juga, jangan lupa semangat untuk terus berusaha, berdoa pastinya ya, dan yakin sama Allah dan diri sendiri pastinya. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.